Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya usikum wa nafsi bidakullah. Haqqu tuqati wa la tamutuna illa wa antum muslimin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kesehatan. Salam serta sholawat kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita Islam, iman, dan menjadikan dunia petang menjadi terang benderang. Sahabat Menara Ramadan, tidak terasa kita sudah bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan. Mari kita melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, khusyuk, dan lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang lalu. Puasa Ramadan merupakan satu bentuk ibadah yang telah disyariatkan sejak umat-umat Nabi terdahulu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maka jelas sekali bahwa ayat tadi menunjukkan wajibnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Bila kita telah secara mendalam, makna target terakhir dari ibadah puasa itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kalian. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sahabat Menara Ramadan yang dimuliakan Allah, tahun dan bulan ini berbeda keadaan atau situasi karena sekarang adalah pandemik corona yang menyebabkan virus COVID-19 yang harus kita lawan. Penyebaran sudah sampai 209 negara termasuk Indonesia. Untuk memutus rantai penyebaran, MUI menyatakan dan menyerukan beribadah di rumah saja. Sebagai warga negara yang baik, kita umat Islam, mari menjalankan ibadah di rumah bersama keluarga tercinta. Insya Allah dengan ibadah berjamaah, dengan khusyuk di rumah, ganjaran tidak akan berkurang. Sahabat Menara Ramadan, 5 hal dapat diketahui dengan 5 hal. Yang pertama, sebuah pohon dikenali dari buahnya. Yang kedua, seorang wanita dikenali atau sifat aslinya ketika suaminya miskin. Yang ketiga, seorang mukmin dikenali ketika tertimpa musibah. Kelima, seorang mulia dikenali ketika dalam kondisi membutuhkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita bisa menetik pelajaran dari 5 hal. Dapat diketahui dengan 5 hal adalah tentang hal sesungguhnya dari apa yang kita kerjakan sehari-hari, yaitu tentang sholat atau perbuatan yang kita laksanakan yang baik-baik. Khusyuk dalam sholat misalnya. Yang pertama, tumakninah. Tenang, tertib, tidak terburu-buru dari gerakan satu gerakan yang lain. Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 2. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang artinya, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. 2. Memahami bacaan-bacaan doa yang dibaca.
Tiga, merasa seolah-olah bahwa sholat itu sholat yang terakhir. Atau ibadah yang terakhir. Yang empat, merasa diawasi oleh Allah. Yang terakhir adalah ikhlas lillahi ta'ala. Syarat diterima amal ibadahnya. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Quran surat Al-Bayyinah ayat 7. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Yang kedua, mencontoh Nabi atau mutaba'ah. Quran surat Muhammad ayat 5. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Syarat-syarat sempurnanya amal. Yang pertama, bersegera dalam melaksanakan. Kedua, bersungguh-sungguh. Ketiga, rojak, berharap agar Allah terima. Empat, khauf, takut jika amalnya tidak diterima Allah. Syarat-syarat bolehnya sholat beribadah di rumah. Yang pertama, dikarenakan sakit. Kedua, hujan deras. Ketiga, buang hajat. Empat, musafir. Lima, ada tamu. Keenam, keadaan tidak aman. Sahabat menara Ramadan yang dimuliakan Allah. Kita sebagai umat Islam yang berkemajuan, berpikir dan berilmu, jangan selalu berpikir negatif, membuat keruh suasana ibadah, dan negeri ini menjadi tidak nyaman. Tidak ada larangan untuk beribadah di rumah. Mari kita semua beribadah di rumah dengan khusyuk dan hikmah. Mudah-mudahan pandemi corona diambil dan diletakkan di rumah Allah secepatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat menara Ramadan yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik sehingga kita bisa digolongkan dengan orang-orang soleh. Amin. Wabillahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.